ada satu buku yang aku suka ya. Sebenarnya ini buku untuk trader, tapi menurutku untuk investor juga relevan gitu ya. Itu buku namanya Welcome into My Trading Room. Jadi dia tuh bilang yang paling penting kan itu 3 ya, metode, money management, dan mindset. So menghadapi paniknya seperti apa kalau yang masih pemula, wajar banget sih. Sekarang kan banyak banget noise ya, noise di sosial media, di media. Jadi mereka pun bingung harus melakukan apa dan ujung-ujungnya pasti banyak yang cut loss. Tapi kalau menurutku pribadi, apakah aku pada saat itu ada cut loss? Ada. Kemarin aku melakukan rebalancing. Oke, aku memang ada ke sektor keuangan, tapi bukan big bank. Itu satu, memang untuk jadi bantalan aja gitu ya. Lebih ke bank yang second liner gitu. Tapi so far udah aku taking profit juga gitu, dan aku pindahin ke saham yang benar-benar didukung secara makro. Itu akhirnya yang bisa membuat porto aku bisa balik mendekati BEP. Geopolitik itu tensinya itu hari Sabtu, hari Minggu tingginya gitu kan. Banyak orang tuh udah mau FOMO. Justru ketika orang FOMO, waktunya kalian trimming untuk jual. Halo teman-teman IDX Channel, kembali lagi bersama saya di podcast The Cuan. Tentunya dengan bahasan yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Tidak perlu lama-lama lagi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ngikutin dari episode-episode sebelumnya, kayaknya lumayan menambah informasi ataupun insight baru. Kali ini juga kita akan hadirkan informasi yang tentunya nggak kalah seru, nggak kalah menarik, dan juga obrolan yang tentunya bisa teman-teman ikutin ya dari awal sampai akhir. Tapi sebelum saya ke sana, seperti biasa saya ada pesan-pesan dulu di awal ya teman-teman ya. Kalau kita bicara soal investasi, soal pasar modal, tentu ini tidak kita bisa lepaskan dari aktivitas investasi sendiri ya, yang tidak hanya menyetor modal, kemudian menerima keuntungan, tapi memang sudah menjadi gaya hidup baru. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah lumayan paham lah mungkin ya, kalau saya bisa pinjam istilah paham terkait dengan investasi, bagaimana kemudian investasi bisa menjadi suatu cara untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan mungkin, atau mungkin apa yang mereka inginkan di level yang lebih lanjut. Dan kalau kita tahu, kalau ngomongin investasi gitu ya, pasti ada manfaat-manfaatnya, tapi ada juga dong risiko-risikonya. Apa sih sebetulnya memang harus kita lihat dari aktivitas investasi ini. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama lagi dari saya. Mungkin kita akan gali lebih lanjut lagi terkait dengan manfaat investasi, gimana caranya menyisihkan mungkin pendapatan, pemasukan, ataupun pos-pos lainnya, dan juga bagaimana kemudian bisa mencapai tujuan investasi. Kali ini saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan Olivia Louis. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Hai Olive, apa kabar? Baik. Fajar, Thank you ya. Saya datang ke sini. Di tengah kesibukannya ya, di tengah mungkin kita agak-agak padat bulan puasa, ataupun mungkin Olive juga jadwalnya cukup banyak, tapi bisa hadir ya di podcast The Cuan. Oke, tadi aku udah cukup banyak ya ngomongin soal investasi, tapi aku nggak mau dari POV aku nih, aku maunya dari POV Olive sendiri. Kalau Olive sendiri tahun 2020 begitu ya, kita lihat kan memang menjadi challenging era gitu ya, apalagi pandemi COVID-19 di tahun-tahun itu. Tapi aku penasaran, Olive itu sebetulnya masuk ke pasar modal, investasi, dan lain-lain itu apa sih triggernya? Triggernya sih sebenarnya dulu 2018 ya, hamil anak kedua. Jadi pas hamil anak kedua tuh agak melo, mikirin dana pendidikan anak. Wah, anaknya mau 2 nih, kan aku ibu rumah tangga kan dulu, tanpa penghasilan. Jadi maksudnya penghasilannya tuh dari suami. Jadi walaupun suamiku bekerja gitu ya, tapi kan biasa ada kekhawatiran, kira-kira nih uangnya kalau misalkan dari gaji bisa bertahan gak nanti sampai kita pensiun dan lain-lain. Sedangkan kalau anak masuk kuliah itu biasanya kita umurnya kan sudah tidak produktif ya gitu. Triggernya dari situ. Nah dari situ akhirnya cari tahu, oh kalau mau nyiapin dana pendidikan anak pas kuliah, itu kita siapinnya gimana. Ketemulah instrumennya saham gitu. Langsung ketemunya saham? Belajarnya dari sosial media juga. Zaman dulu kan ada tuh account yang depannya J. Oh, oke. Biar gimana itu kan memberikan banyak pengetahuan ya untuk netizen termasuk aku. Dari situ aku baru tahu, oh ada toh yang namanya saham. Dari situ baru cari komunitas gitu. Jadi pertama kali investasi langsung ke saham. Oke, langsung ke saham. 2018 akhir. 2018 akhir dari sosial media gitu ya. Kemudian apakah memang sudah cukup waktu itu belajarnya atau cari taunya dari sosial media, atau justru Olive juga akhirnya menempuh apa ya kalau kita bilang ya, pendidikan atau sertifikasi yang memang
kayaknya gue butuh ini deh Iya. untuk bisa lebih paham soal investasi ini. Jadi waktu itu di sosial media cari instrumennya apa, saham, langsung aku cari tempat belajarnya di mana. Komunitas. Jadi ketemulah satu komunitas waktu itu, mentorku juga sekarang tinggalnya udah di New Zealand, bahkan udah sekolah S3 gitu ya. Kenal beliau, jadi aku belajar di komunitas itu, belajar fundamental analysis, technical analysis, dan perencanaan keuangan. Jadi aku dulu juga gak ngerti perencanaan Backgroundnya keuangan. apa emang Olive dulunya? Aku komunikasi. Jauh ya? Jauh, nggak Jadi- ngerti ekonomi, nggak ngerti apapun itulah, pokoknya bener-bener dari nol. Nah dari situ belajar perencanaan keuangan dan lain-lain. Baru setelah ikut komunitas, lompat ke 2020, market crash kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk jadi content creator saham. Karena aku rasa waktu itu, karena ini market crash, aku rasa masyarakat perlu tahu bahwa ada instrumen yang sekarang ngasih kesempatan yang bagus. Kalau misalnya masyarakat mau beli pas harganya lagi murah gitu. Itu triggernya aku jadi content creator saham waktu itu. Oh, triggernya dari situ. Tapi kenapa sih mungkin kalau aku gali, tadi kan ya Olive udah sebut mikirin biaya pendidikan anak segala macem. Tapi kalau dari sisi content creatornya, kenapa fokusnya nih memang finansial nih? Apakah memang ini yang memang banyak orang butuhkan gitu untuk mendapatkan informasi soal ini atau gimana? Ya, itu yang menurutku yang paling dibutuhkan pada saat tahun 2020. Jadi aku dari 2018 akhir sampai 2020 aku udah belajar kan. Maksudnya apa itu saham, perencanaan keuangan, bahkan maksudnya aku dan keluargaku juga terbantu dengan adanya kita jadi bisa mengatur keuangan gitu kan. So aku pikir waktu itu 2020 kenapa nggak aku bagi apa yang aku udah pelajarin untuk masyarakat supaya mereka juga lebih paham, lebih tahu, dan mereka juga jadinya bisa lebih mandiri secara finansial kayak gitu. Nah dari situ baru akhirnya karena kalau aku mau lebih kompeten tentunya harus punya sertifikasi dan lain-lain. Dari situ akhirnya aku mulai ambil WPPE di 2020, terus ambil KWP, terus CFP, dan sertifikasi lainnya. Berarti ini serius ya? Iya serius. Serius banget ya, serius. karena mungkin aku setuju juga gitu Olive. Jadi biar teman-teman di luar sana mungkin dengar apa yang dinyatakan oleh Olive nih ya ada dasarnya gitu ya, ada basisnya sertifikasi dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa juga dicontoh nih untuk para content creator lain ataupun influencer-influencer lain. Tapi kalau kita lihat soal investasi, nah kalau kita tadi geser lagi Olive itu belajar soal saham, akhirnya kemudian terjun ke content creator. Investasinya mulainya di tahun berapa tuh? Saat itu juga setelah belajar? 2018 akhir. Masuknya Sekitar langsung di Desember, saham? iya. Langsung di saham. Boleh gak kasih bocoran dulu masuknya tuh apa gitu? Kalau dulu ya, dulu. sama seperti pemula-pemula pada umumnya udah pasti kan doktrinnya adalah beli perusahaan yang kamu tahu, yang produknya kamu pakai, yang produknya bisa kamu lihat di mana-mana. Jadi ya udah pasti kan Big Bang. Big Bang. Terus yang ada pasta Consumer. giginya gitu kan. Yang gitu-gitu. Udah tahu nih sebetulnya. Iya. Oke. Terus evolusinya abis itu tuh gimana tuh? Evolusi terbesar kayaknya after 2022 deh. After 2022 tuh lumayan evolusi terbesar. Trigger pertama adalah waktu aku melihat ternyata sebuah kebijakan dari pemerintah itu bisa mendisrupsi sebuah industri. Itu satu. Contohnya kan rokok, ya kan. Fundamental bisa berubah kalau kebijakan pemerintah itu berubah. Terus yang kedua, aku melihat likuiditas itu ternyata sangat berpengaruh terhadap dinamika market. Likuiditas itu dalam artian adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter gitu ya. Ketika suku bunga naik atau ketika suku bunga turun, itu pasti sangat berpengaruh terhadap dinamika market, terutama risk asset. Nah dari situ, dua itu, kan 2022 kita tuh ngalamin tech winter ya. Jadi saham-saham Amerika juga yang tech pada turun. Di Indonesia juga bank digital bubble, teknologi bubble ya kan. Di situ aku belajar karena aku pernah rugi banyak di salah satu bank digital gitu ya. Jadi udah profit harusnya, tapi aku tetap hold, dan pas turun aku denial. Padahal waktu itu jelas-jelas sudah ada indikasi-indikasi. Sudah ada indikasi bahwa The Fed terus menaikkan suku bunga, yang dimana kan kita tahu kalau saham-saham yang seperti ini murni spekulasi itu bergantung banget sama likuiditas. Ketika misalnya suku bunga naik, which is cost of capital naik gitu kan, and then siapa yang mau injek ke perusahaan itu lagi gitu kan, investornya. Kayak gitu. Dari situ akhirnya lumayan berubah, yang tadinya aku pure fundamentalis jadi
pakai teknikal juga, jadi pakai makro juga, dan belakangan juga udah pakai money flow juga sih. Oke, jadi akhirnya dari yang tadi baru awal-awal Fundamental pemula aja, fundamental aja akhirnya combine, akhirnya betul. bisa milih lah sektor-sektor mana sebetulnya Betul. memang cukup menarik. Nah kalau untuk teman-teman sendiri di luar sana, Olive yang memang ingin investasi, biar nggak cuma ikut-ikutan, bisa nggak sih, ada nggak sih apa ya namanya ya, cara-cara atau indikasi-indikasi untuk menilai ini kita udah siap nih untuk masuk ke pasar modal apalagi saham? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin siap, ada satu buku yang aku suka ya. Sebenarnya ini buku untuk trader, tapi menurutku untuk investor juga relevan gitu ya. Itu buku namanya Welcome into My Trading Room dari Alexander, lupa aku nama belakangnya. Jadi dia tuh bilang yang paling penting kan itu 3 ya, metode, money management, dan mindset gitu kan. Oke, mungkin secara mindset, oh saya siap gitu kan, secara risk profile saya siap menghadapi penurunan 10-15% dalam jangka pendek atau 5%. Tapi orang suka lupa terkait dengan money management. Nah, money management yang mau aku tekankan di sini adalah sebagai certified financial planner, tentunya adalah sebelum terjun di market pastikan dulu uang kamu tuh aman. Uang kamu tuh aman, pertama punya dana darurat. Ya kan? Terus yang kedua punya askas, kalau misalnya punya BPJS aja juga nggak masalah kalau merasa perlu. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak punya dana darurat, katakan kayak kemarin ya, market turun karena efek MSCI gitu ya, trading halt. Terus misalnya saham kamu kekunci gitu di ARB. Tapi uang yang kamu masukin adalah uang panas atau yang kamu mau harus pakai untuk belanja minggu depan. Aduh. Ya kan? And then harusnya misalnya, sekarang banyak saham-saham yang harganya itu sudah kembali ke titik sebelum penurunan MSCI gitu. Tapi karena kamu terpaksa butuh duit, akhirnya kamu harus menjual saham kamu di harga yang kamu gak inginkan. Kayak gitu sih. Oke, jadi salah satunya adalah faktor money managementnya itu menjadi penting begitu ya untuk kemudian kita investasi. Kalau kemudian lihat crash kemarin, Olive kan udah ngalamin juga mungkinnya di COVID kemarin, kemudian MSCI kemarin juga trading halt. Teman-teman kan juga mungkin banyak juga yang baru masuk ya, Liv, terus kemudian panik. Ini gimana sih mengelola emosional dalam investasi di market? Kalau aku tarik dari tahun 2020 itu panik, iya panik, 2022 juga panik karena kenaikan suku bunga. Tahun kemarin pun sebenarnya ada panik, tarif Trump gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya panik besarnya tuh bisa 5 tahun sekali, sekarang hampir tiap tahun kita selalu ada kepanikan dan ketakutan gitu. Cuma penyebabnya aja yang berbeda-beda. Tapi yang tahun ini jujur mungkin untuk sebagian banyak orang itu agak mengejutkan karena dipikirnya market koreksi baru terjadi Februari lah nanti pas MSCI benar-benar udah ngeluarin pengumuman mana yang masuk mana yang keluar. Tapi ternyata di Januari itu ada morning call gitu ya. So menghadapi paniknya seperti apa kalau yang masih pemula wajar banget sih. Sekarang kan banyak banget noise ya. Noise di sosial media, di media. Jadi mereka pun bingung harus melakukan apa. Dan ujung-ujungnya pasti banyak yang cut loss. Tapi kalau menurutku pribadi, apakah aku pada saat itu ada cut loss? Ada. Tapi tidak semua. Aku cut loss tapi aku melakukan rebalancing. Rebalancing ke apa? Kalau portofolio aku misalnya terlalu banyak konglo pada saat itu, maka aku gak boleh denial. Bahwa yang jadi permasalahan saat ini adalah ya saham-saham yang MSCI play kan, atau menuju MSCI gitu. Kalau memang lagi ada masalah di area tersebut ya gak boleh denial, kurangin posisi, bukan semua ya. Tapi ini balik lagi ke conviction masing-masing. Kalau aku hanya kurangin posisi, aku pindahin ke saham-saham yang secara makro masih didukung gitu. Misalnya seperti saham metal. So karena hal tersebut makanya portofolioku bisa bertahan sekarang. Bisa bertahan ya? Iya, jadi sebenarnya paling penting adalah panik itu wajar, tapi setelah terjadi apa yang kamu lakukan gitu kan? Kamu mau ya udah jual semua, lari dari market, kamu mau hold aja tapi nggak tahu kapan baliknya, atau kamu mau melakukan rebalancing. Cari tahu, oh kesalahan saya ada di mana sih? Oh kesalahan saya bobotnya terlalu besar di konglo misalnya. And then apa yang saya harus lakukan untuk memulihkan porto saya. Oke, berarti kalau kita lihat investment plan atau trading plan itu perlu ya? Perlu banget. Tapi sekarang kalau udah kekunci ARB mana bisa cut loss juga kan. Paling penting sebenarnya aku mau ngingetin jangan pakai margin. Oke. Karena margin itu memberikan resiko tersendiri sih. Gitu ya. Kayak waktu pas kemarin
market crash itu yang karena MSCI trading halt, aku dengar ya sekuritas sih nggak akan ngaku ya pastinya, tapi ada katanya sekuritas yang nasabah-nasabahnya itu terkena for sale ya. For sale-nya tuh Karena udah turunnya ya, terlalu lewat dari kunci batasnya. ARB kedua Oke. gitu, which is itu resiko tersendiri gitu. Jadi untuk teman-teman pemula terutama kalau memang tidak siap dengan resikonya sebaiknya hindarin margin. Hindari margin Iya, deh ya. itu Pakai yang memang apa yang ada di ya, kita ya. itu yang membuat aku selalu selamat di setiap krisis sih. Oke. Ini jadi note juga begitu ya. Kalau memang sudah siap, sudah yakin, baru deh boleh melangkah ke step-step berikutnya. Nah kalau tadi ngomongin portofolio, Olive ngebalance-nya gimana tuh antara yang agresif sama yang defensif dari sisi porto? Oke. Kita kalau ngomongin defensif secara sektoral, secara pengetahuan lah ya, pasti kan yang dibilang apa sih? Kesehatan, sektor kesehatan, consumer, banking itu yang dianggap defensif kan. Tapi kalau aku pribadi kemarin aku melakukan rebalancing, oke aku memang ada ke sektor keuangan tapi bukan big bank, itu satu, memang untuk jadi bantalan aja gitu ya, lebih ke bank yang second liner gitu. Tapi so far udah aku taking profit juga gitu, dan aku pindahin ke saham yang benar-benar didukung secara makro, yaitu energi dan metal itu sendiri. Itu akhirnya yang bisa membuat porto aku bisa balik mendekati BEP dibanding kerugian yang 28-29 Januari kemarin. Oke. Berarti memang ada kalanya gitu ya, kita harus ngeliat-liat lagi nih apa yang harus kita lakukan dengan porto kita di tengah banyaknya pilihan. Tapi kalau soal rebalancingnya sendiri, momentumnya tuh ada nggak sih kalau Olive, ini momentum ini harus rebalancing atau secara periodik atau secara gimana tuh? Oke, kalau aku pribadi, kalau rebalancing biasanya tergantung dari gini. Kalau kita beli, kan aku bedain dua porto ya. Porto untuk trading sama porto untuk hold. Walaupun holdnya juga bukan hold yang kayak 10 tahun aku tinggal tidur, enggak. Tapi maksudnya lebih santai lah nge-holdnya. Nah kalau yang lebih santai nge-holdnya biasanya aku lihat per kuartal atau per semesternya. Kira-kira secara kinerja dia masih oke nggak? Karena kan aku biasanya beli sahamnya berdasarkan makro, ya kan? Makronya masih mendukung atau tidak gitu kan? Secara kinerjanya catch up atau tidak? Selama itu masih on track, ya aku masih hold gitu. Atau misalnya seperti yang aku tadi sempat sampaikan, aku ada sempat beli saham second liner gitu perbankan. Dan kemarin kenapa aku lakukan rebalancing di portofolio aku memutuskan untuk taking profit karena sekitar minggu lalu aku lupa Kamis atau Rabu saham IHSG ada turun. Nah yang banking ini kan profit, aku jual karena aku pindahin ke saham energi yang harganya lagi ikut turun. Jadi menurut pandanganku, kapan kita melakukan rebalancing? Kalau misalkan ada fundamental berubah. Yang kedua, kalau misalnya ada saham lain yang lebih menarik. Yang kita rasa bisa memberikan potensi imbal hasil yang lebih baik dibanding saham yang kita punya sekarang. Oke, berarti memang dua hal ini jalan ya. Ada yang tadi ngelihat kinerja, periodik juga jalan. Tapi kalau memang timingnya pas gitu ya, ada saham lain yang memang cukup menarik, bisa juga dipilih gitu. Betul. Ya. Nah ini contekan juga nih teman-teman ya. Boleh juga apa ya kalau kita bilangnya, ditiru lah ya. Apa yang Olive udah lakukan investasi saat ini. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang kan kita tapping ya, Olive ini di awal Maret. Kita tahu nih situasi lagi, aduh gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah kalau kita ngelihat pasar modal kayak gini, Olive kan juga termasuk yang merhatiin makro segala macam. Bahkan tadi juga masuk ke saham-saham metal, mungkin aja ngelihat kemarin juga ada indikasi ke sana. Tapi kalau ngelihat faktor-faktor ini tuh gimana sih menilainya, menurunkannya ke dalam portofolio kita? Oke, jadi sebenarnya awal tahun aku memperhatikan si saham-saham metal ini adalah karena lebih kepada ini sih, listrik ya, electricity yang ada di China itu pertumbuhannya tuh pesat banget gitu, supply-nya. Bahkan kapasitas listrik di China dibandingkan Amerika itu 2 kali lebih besar. Bahkan Amerika digabung sama Eropa, itu kapasitas listriknya masih lebih besar China gitu ya. Dan bahkan Elon Musk sendiri tuh bilang kalau mau lihat kekuatan industri di sebuah negara seberapa besar, lihat aja kekuatan listriknya gitu. Kenapa? Karena kalau kekuatan listriknya besar kan 10.000 terawatt hour di China kan. Itu kan berarti dipakainya untuk industri. Berarti dia butuh listrik sebanyak itu, berarti industrinya sebesar itu. Outputnya sebesar apa? Iya betul. Nah dari situ makanya aku melihat
oh ini metal-metalan pastinya menarik. Karena kan kalau listrik kan butuh metal ya, terutama koper. Kalau aku berat di koper, walaupun tetap metal-metalan yang lain, aku tetap merekomendasikan gitu kan. Jadi dari sini aku melihat, oh oke, sekarang kita lihat di Indonesia saham-saham kopernya tuh seperti apa. Dan harga acuan koper juga sejak awal tahun termasuk yang diapresiasi. Dan kita tahu sekarang kalau kita ngomongin industri gitu ya, atau listrik, itu kan dibutuhin di banyak industri ya, data center, AI, EV, semua gitu kan, semua. And then berarti demand naik. Tapi kalau kita lihat tambang koper itu nggak bisa secara cepat. Untuk tambah lagi. Untuk tambah lagi butuh 10 sampai 15 tahun. Sedangkan konsentrat atau ore itu sekarang itu udah makin susah untuk ditambang. Dari situ aja berarti kan antara supply dan demand nggak cocok nih. Itu kenapa yang menjadi tesis aku, harga koper di tahun ini masih akan terus terapresiasi. Itu satu. Terus kalau kita ngomongin emas misalnya, dari tahun lalu juga aku cukup berat di emas gitu ya. Mau itu emas digital, emas fisik, atau saham emas, atau ETF emas. Kenapa? Karena ya murni China itu melakukan dedolarisasi dengan dia mendiversifikasi, tidak mau lagi membeli US Treasury, tapi dialihkan ke emas gitu. Dan kalau kita lihat cadangan devisanya China itu, walaupun terus membeli emas, hanya sekitar 5% dari total cadangan devisa. Jadi room to growth-nya tuh masih besar banget gitu. Itu mungkin yang sudah lewat. And then yang ke depan gimana ya? Kalau sekarang geopolitiknya tensinya masih tinggi, which is misalnya kalau Selat Hormuz masih cukup panjang untuk ditutup, maka kan yang berpengaruh adalah minyak dan juga gas itu sendiri, karena 20% perdagangannya berada di sana kayak gitu. Oke, ada nggak strategi khusus kalau ngelihat kondisi saat ini, apalagi mengantisipasi ya resesi mungkin terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau kayak gini, adakah yang harus kita hindari dulu? Gitu? Strateginya sebenarnya ya, ini kan kita tuh hari ini syuting tepat tanggal 2 Maret gitu 2 Maret ya. 2 Maret yang mana kemarin geopolitik itu tensinya itu hari Sabtu, hari Minggu tingginya gitu kan. Banyak orang tuh udah mau FOMO. Kalau kita lihat forum kan mau HK ini gitu kan, energi. Sedangkan kalau aku sama komunitasku udah masuknya udah dari awal Februari atau minggu kemarin gitu kan. Which is aku sih tadi cuma bilang sama mereka, justru ketika orang FOMO waktunya kalian trimming untuk jual. Karena kan gap up kan harganya. Tadi pagi juga terbukti gitu. Energi itu gap up. Trimming ya, bukan taking profit semua kayak gitu. Jadi itu strategi aku. Justru kalau orang FOMO, ya kita better taking profit gitu. Karena kalau tensi geopolitiknya mereda, itu pasti harga komoditasnya juga cenderung dia akan koreksi dulu sementara waktu. Justru nanti pas koreksi kita ambil lagi karena perangnya suatu saat masih akan berlanjut lagi gitu. Nah, apa yang harus dihindarin? Yang perlu jadi catatan gini, kalau perangnya itu berlanjutnya lama, oke mungkin sekarang mereda, nanti akan lanjut lagi. Ketika harga minyak itu mengalami kenaikan, which is inflasi akan mengalami kenaikan, dan itu berpengaruh ke dompet kita. Biar gimana, Indonesia itu masih net importir BBM, ya kan? Ketika net importir BBM, which is harga BBM naik, biaya logistik naik, and then bahan baku akan ikut naik gitu kan. Maka ketika inflasi naik, yang perlu diwaspadai adalah bank sentral akan menahan suku bunga. Gitu kan. Kalau menahan suku bunga itu berarti kurang bagus untuk properti, kurang bagus untuk perbankan, kurang bagus untuk konsumsi. Dan teknologi sebenarnya kalau aku melihatnya kayak saham-saham Amerika udah dari awal bulan aku udah saran untuk, terutama yang teknologi ya, bukan yang komoditas, untuk melakukan trimming sih. Betul-betul, karena memang di Wall Street juga kayaknya masih belum ada firm gitu ya soal saham-saham teknologi ini. Tapi kalau ngelihat tadi panjang banget sebetulnya, kalau digali lagi diterusin lagi nih masih panjang nih. Ini Olive cuma ngasih gambaran besarnya aja nih untuk apa yang kemudian bisa kita lihat di kondisi saat ini, terutama lagi geopolitik yang memang panas di Timur Tengah. Oke, kalau pasar keuangan, pasar modal, tadi kan Olive sudah sempat singgung cukup banyak gitu ya. Tapi sepenting apa kita atau teman-teman di luar sana juga mungkin bisa ngelirik aset lain di luar itu, Liv, seperti mungkin emas secara fisik kah, emas secara digital kah, atau mungkin kita ya masih di pasar modal sih, tapi mungkin tebelin obligasi pemerintah. Nah ini seberapa penting nih untuk aset-aset seperti ini? Oke, kita ngomong ke emas fisik dulu ya. Kalau aku selalu berpegangan ke Redilio, selalu bilang Redilio kan namanya lagi naik banget kan beberapa tahun terakhir kan. Sempat ke Indonesia juga kemarin. Iya.
punya deh 10-15% dalam bentuk emas fisik gitu kan. Kenapa? Karena emas itu menurut dia adalah ya uang yang sesungguhnya gitu. Ketika sekarang gini, perang, tensi geopolitik meningkat, terus kita juga dihantuin pada peningkatan hutang global terutama di Amerika, which is itu membuat US dollar makin melemah dan tidak menutup kemungkinan mata uang lain termasuk Indonesia, which is mata uang value-nya itu semakin lama semakin turun gitu kan. Apa yang bisa bertahan melawan itu? Ya emas. Gitu. Jadi bank sentral global juga pada nambahin posisi emas. Jadi yang FOMO bukan cuma kita doang, bank sentral juga gitu kan. Jadi menurutku harus punya emas fisik. Terkait dengan obligasi pemerintah, mungkin aku harus disclaimer dulu bahwa setiap opini pasti itu bergantung sama posisi. Jadi opini aku juga bergantung sama posisi aku. Nah, aku disclaimer di sini adalah aku tidak punya obligasi dalam bentuk apapun gitu ya, obligasi negara atau obligasi korporasi gitu, karena memang secara risk profile aku risk taker gitu. Jadi majority itu di pasar saham. Tapi apakah obligasi negara menarik? Kalau aku pribadi sih melihatnya ya mungkin yang suka kestabilan, imbal hasil yang pasti ya menarik-menarik aja. Cuma waspadai terkait dengan hutang yang terus meningkat gitu ya. Walaupun di Indonesia belum sampai ada kejadian gagal bayar sih obligasi ya. Pernah kejadian gagal bayar, tapi mungkin kita harus juga perhatiin terkait dengan rate Moody's kemarin. Kalau misalkan warningnya Moody's atau S&P benar-benar kejadian Indonesia itu obligasinya dianggap kurang bagus ratingnya, misalnya sampai diturunkan, tentunya itu akan memberikan dampak kepada pasar obligasi Indonesia. Pokoknya intinya kalau masuk ke aset lain pun ya perhatiin lagi lah apa kemudian yang bisa menjadi faktor-faktor pendorong dari aset-aset itu. Ini sebetulnya udah agak lebih simple nih pertanyaanku nih, Liv. Udah agak lebih santai. Mungkin aku masuk ke trivia kali ya. Ini Olive jawab aja. Mau kasih alasan dikit juga gak apa-apa, tapi enggak pun juga gak apa-apa. Yang pertama, kalau ngomong saham, pilih saham blue chip atau second liner? Second liner. Second liner. Pilih fundamentals atau konglomerasi? Konglomerasi yang ada fundamentalnya. Konglomerasi yang ada fundamentalnya, menarik nih, di-combine. Sektor perbankan atau sektor tambang? Tambang. Tambang, tadi udah diulas ya. Scalping atau trading? Trading. Valuasi atau dividen? Valuasi. Growth atau momentum? Momentum. Oke, diingat-ingat tuh ya. Ini kayaknya lagi-lagi berdasarkan posisinya Olive tuh. Dicatat tuh, berarti kalau milih scalping kenapa, kalau milih trading kenapa. Nah itu udah kita lewatin trivianya tadi, sebetulnya cukup banyak begitu yang sudah kita ulas gitu ya. Tapi waktu kita kan terbatas nih, banyak banget sebetulnya yang bisa kita ulas. Tapi aku pengen minta quote lah, kata-kata mutiaranya Olive yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana mungkin yang baru mau masuk investasi di saham. Mahatma Gandhi deh, the future depends on what you do today. Itu bisa banyak ya artinya. Artinya adalah kamu juga harus bisa bersikap wise dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan keuangan kamu. Jadi karena itu akan berpengaruh terhadap kondisi keluarga dan anakmu ke depannya. Jadi please setelah kejadian MSCI stop FOMO. Stop FOMO, garis bawahi quote tadi Olive meminjam dari Mahatma Gandhi, ini bisa diterapkan di semua aspek. Terakhir, kata-kata dong untuk pasar modal Indonesia atau mungkin bursa saham Indonesia. I think bursa saham Indonesia masih akan cerah. Apa yang terjadi sekarang jangka pendek aja. Bukan berarti kalian harus tetap di saham terus ditinggal tidur. Ya, tetap lakukan rebalancing, lakukan trading plan kalian, investment plan kalian, harus punya plan pada intinya gitu. Dan apa yang terjadi di dunia saat ini terkait dengan geopolitik, sebenarnya Indonesia diuntungkan karena Indonesia banyak perusahaan pertambangan, energi, dan metal-metalan. Oke, menarik. Itu menjadi penutup podcast kita hari ini. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman untuk Olivia Lewis, luar biasa. Thank you, masih banyak yang bisa kita gali tapi mungkin di next episode ya Olivia. Thank you banget sudah hadir hari ini di tengah kesibukan. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Dan teman-teman IDX Channel, terima kasih sudah menyaksikan podcast The Cuan. Dan saya Fajar Roy yang akan kembali dengan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa. Thank you.
Luar biasa.